Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat 40 yang berbunyi demikian. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ketika kita berbicara tentang kesedihan, seringkali kita membayangkan itu sebagai sesuatu yang hanya dimiliki manusia. Namun pernahkah kita merenungkan bahwa Tuhan yang adalah Maha Pengasih juga bisa merasakan kesedihan? Mazmur 78 ayat 40 mengingatkan kita bahwa berapa kali umat Israel memberontak terhadap Tuhan di padang gurun hingga menyusahkan hatinya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang dapat merasakan kesedihan ketika umatnya memilih jalan yang salah. Siapakah orang yang tidak pernah bersedih? Orang bisa bersedih karena ditinggal kekasih, kehilangan pekerjaan, jatuh sakit, ataupun hal lainnya. Kesedihan manusia jelas bisa membuat lemah, putus asa, ataupun depresi. Apalagi jika ada masalah yang besar yang kelihatannya tidak mungkin bisa diatasi. Keadaan yang sekarang terjadi membuat banyak orang mengalami kesedihan yang luar biasa. Sudah tentu penderitaan mereka bukan hanya dalam hal fisik dan materi, tetapi yang lebih sukar ditangani adalah penderitaan moral atau rohani. Bagi orang yang percaya adanya Tuhan, keyakinan bahwa Tuhan dapat melihat apa yang terjadi pada diri manusia mungkin membuat mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan bisa merasa sedih seperti manusia? Jika Tuhan memang bisa merasa sedih, apakah Ia bisa berbelas kasihan kepada mereka yang mengalami kesusahan dan kemudian berbuat sesuatu untuk mereka? Sebagai Tuhan yang menciptakan manusia menurut gambarnya, sudah tentu Tuhan mempunyai sifat dan reaksi yang mirip dengan apa yang dipunyai manusia. Yesus, anak Allah yang turun ke dunia, adalah Tuhan yang berwujud manusia. Hanya saja Ia sempurna dan tidak berdosa. Dengan demikian, Tuhan dalam segala perasaannya adalah mirip manusia. Hanya saja Dia adalah Tuhan yang maha suci dan maha tahu,
Dia tidak akan kaget jika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia. Kesedihan Tuhan adalah murni karena kasih-Nya. Dia tahu apa yang akan terjadi dan bisa mengutarakan perasaannya ketika hal itu terjadi. Tetapi Ia sudah mempunyai rencana tentang apa yang akan diperbuatnya. Tuhan tidak perlu menyesali apa yang terjadi dan kemudian merencanakan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena apapun yang terjadi sudah terhitung dalam rancangannya. Namun seringkali kita lupa bahwa kesedihan Tuhan bukanlah kesedihan yang tanpa harapan. Kesedihannya selalu disertai dengan kasih dan rencana pemulihan. Ketika umat Tuhan memberontak, Tuhan tidak hanya duduk dalam kesedihan, tetapi Ia segera bertindak untuk membawa mereka kembali kepadanya. Ini adalah bukti bahwa kesedihan Tuhan selalu mengarah pada tindakan penyelamatan. Tuhan yang Maha Tahu, Dia tahu apa yang akan dilakukan manusia, bisa melihat apa yang akan terjadi dalam hidup tiap manusia. Ia bisa membaca pikiran manusia, melihat yang diperbuat manusia, dan tahu apa kesalahan manusia. Karena itu, Ia merasa sedih jika apa yang terjadi dalam kehidupan manusia tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kesedihan Tuhan adalah sesuatu yang suci dan bukan seperti kesedihan manusia yang seringkali terisi dosa. Kesedihan manusia sering menimbulkan berbagai hal yang negatif, seperti kekecewaan, perasaan putus asa, tidak peduli akan orang lain atau masa depan, dan kebencian. Sebaliknya, kesedihan Tuhan selalu disertai dengan rencana untuk meneruskan kasih pemeliharaannya untuk manusia yang percaya kepadanya. Kesedihan Tuhan yang pertama kali muncul ketika Adam dan Hawa melanggar perintahnya untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tidak tahukah Tuhan bahwa manusia sanggup dan akan melanggar perintahnya? Sudah tentu Tuhan tahu. Ia tahu bahwa manusia dalam kemerdekaannya untuk mengambil keputusan yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi justru karena Ia tahu rencana penyelamatan manusia sudah disiapkannya. Oleh karena itu, ketika kita merasa bahwa dunia ini penuh dengan kesedihan dan penderitaan, kita harus ingat bahwa Tuhan juga merasakan apa yang kita rasakan. Namun yang lebih penting adalah Tuhan sudah mempunyai rencana yang sempurna untuk mengatasi setiap kesedihan kita. Kesedihan Tuhan selalu diikuti dengan tindakan pemulihan dan kasih yang tak terhingga. Hari ini, jika kita merasa sedih karena berbagai hal dan berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang bisa ikut merasakannya, kita harus ingat bahwa Tuhan juga ikut berduka bersama dengan kita. Mungkin kita menyesali apa yang terjadi dalam hidup ini, merasa kecewa akan tindakan orang lain, atau mungkin merasa malu atas kesalahan kita sendiri. Tuhan tahu semua itu akan terjadi. Jika kita berduka, Ia pun bisa merasakannya. Tetapi Ia yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, Tuhan jugalah yang sudah mempunyai rencana untuk kita. Keputusan, kehendak, dan rencana Tuhan adalah sempurna, tidak bisa diubah atau tidak perlu diubah. Semuanya akan terjadi pada waktunya. Apa yang harus kita lakukan dalam kesedihan kita adalah percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita adalah seperti Yesus, imam besar kita yang mengerti perasaan kita
dan yang akan memberikan apa yang terbaik untuk kita. Dalam kitab Ibrani pasal 4, ayat 15 dan 16 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengajak kita untuk memahami bahwa kesedihan yang dirasakan Tuhan berbeda dengan kesedihan manusia. Kesedihan Tuhan selalu dilandasi oleh kasih dan rencana yang sempurna untuk umat-Nya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kesedihan, kita harus ingat bahwa Tuhan bukan hanya turut merasakan kesedihan kita, tetapi juga sudah mempersiapkan rencana yang penuh kasih untuk memulihkan kita dan membawa kita kembali kepadanya. Mari kita selalu percaya pada rencana Tuhan yang sempurna, meskipun kita berada dalam keadaan yang penuh kesedihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kami diingatkan bahwa kesedihan adalah kesedihan yang suci, yang selalu diikuti oleh kasih dan rencana pemulihan bagi umat-Mu. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau sudah mempunyai rencana yang sempurna. Bimbinglah kami ya Tuhan, untuk selalu mengandalkan kasih karunia-Mu, terutama di saat kami merasa terpuruk dan tak berdaya. Kami menyerahkan seluruh kesedihan dan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk datang ke hadapan-Mu dan menerima rahmat-Mu yang memulihkan. Pimpin langkah kami agar senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu, dan mampukan kami untuk percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini bisa kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan.
Kami mau pakai semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, Engkau pulihkan, berkati segala perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.